Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang bagaimana cara menjalani hidup saat gundah. Saudara, adakah hidup saudara hari ini saudara alami, saudara rasakan, saudara merasa hidup saudara begitu gundah? Gundah artinya saudara merasa bingung, saudara merasa tidak menentu, saudara merasa hidup ini penuh dengan beban berat, penuh dengan masalah, persoalan, sehingga hidup saudara gundah. Saudara bingung, saudara tidak mengerti apa yang harus saudara lakukan, saudara tidak mengerti bagaimana, dan saudara tidak mengerti juga apa yang akan terjadi ke depan, sehingga hidup saudara penuh dengan kebingungan. Situasi-situasi yang ada hari ini saudara, itu sangat beralasan membuat banyak orang merasa gundah dalam kehidupannya, membuat banyak orang merasa bingung apa yang harus dikerjakan dan apa kira-kira yang terjadi ke depan. Ada begitu banyak orang yang merasa putus asa dengan situasi yang ada. Ada begitu banyak orang yang mau menyerah dengan situasi yang ada. Tetapi saat ini saudara, kalau kita menyerah, kalau kita putus asa, maka keadaan akan semakin sulit. Kalau kita putus asa, kalau kita menyerah, maka perjuangan itu sudah selesai, dan hidup kita akan semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Tetapi ketahuilah, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini, perjuangan kita belum selesai, perlombaan belum selesai. Di titik manapun saudara berada hari ini, dan mungkin langkah demi langkah begitu sulit untuk melangkahkannya, ketahuilah bahwa saudara masih punya potensi untuk menang. Saudara masih punya potensi untuk menjadi juara. Itu sebabnya saat ini yang menjadi masalahnya adalah bagaimana supaya kita tidak menyerah. Sekalipun dalam keadaan membingungkan, dalam keadaan gundah, tetapi kita tidak menyerah. Namun kita akan terus berjuang. Kita akan terus melangkah dengan cara yang benar. Sehingga nanti saya rindu saudara, ke depan saya akan mendengarkan kesaksian dari saudara. Bagaimana saudara diberi kemenangan oleh Tuhan, diberi jalan keluar oleh Tuhan, diberi mujizat pemulihan oleh Tuhan, ketika saudara menghadapi saat-saat gundah dalam hidup saudara dengan cara yang benar.
Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan saat ini, sehingga saudara akan menghadapi situasi kehidupan saudara yang sedang gundah gulana dengan cara yang benar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-42, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan akan diterangkan secara sistematis kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikapan maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur ini merupakan Mazmur dari Bani Korah, di mana di dalam Mazmurnya ini Bani Korah mengungkapkan tentang situasi yang dia alami, beban hidup yang dia alami, persoalan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-6 dia mengungkapkan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur ini mengalami ketertekanan jiwa. Jiwanya tertekan oleh karena situasi yang dia alami, oleh karena kondisi yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Jiwanya begitu tertekan oleh karena persoalan demi persoalan yang datang terus-menerus. Persoalan demi persoalan yang menindih kehidupannya.
Saat ini saudara, ketika saudara mendengarkan ini, mungkin saudara juga sedang melihat ke dalam diri saudara, dan saudara merasa bahwa saudara juga merasakan seperti apa yang dialami oleh pemazmur ini. Mengalami jiwa yang tertekan oleh karena masalah, persoalan yang dihadapi. Di ayat 5 dia berkata bahwa jiwanya gundah karena situasi itu. Dia berkata, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Karena jiwa yang ditekan oleh masalah dan persoalan, jiwanya menjadi gundah, jiwanya menjadi tertekan oleh karena situasi yang ada. Hidup sepertinya begitu sulit, hidup sepertinya begitu berat. Dan kemudian saudara, sekian waktu lamanya tidak ada pertolongan, sekian waktu lamanya tidak ada perubahan yang terjadi, sehingga saudara, orang-orang mulai mengejek, orang-orang mulai merendahkan. Sehingga di ayat 4 pemazmur ini berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang-orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Orang-orang mulai mempertanyakan, di mana Allahmu? Dalam ketertekanan jiwa yang sedang dia alami oleh karena masalah persoalan yang sedang menindih, dan tidak ada perubahan yang terjadi, tidak ada pertolongan yang terjadi. Semuanya malah semakin buruk dan semakin buruk, sampai-sampai dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bayangkan betapa sulit keadaan itu saudara, sampai-sampai air mata berderai siang dan malam. Jiwa yang tertekan, jiwa yang gundah. Dan dalam situasi demikian tidak ada pertolongan, sehingga orang-orang yang dengan nada mengejek berkata, di mana Allahmu? Dan bukan hanya sekali saudara, di ayat 11 juga dia berkata, seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ini semakin jelas saudara, pemazmur mengungkapkan bahwa pertanyaan di mana Allahmu itu merupakan pertanyaan ejekan, itu merupakan pertanyaan mencela. Dan pemazmur merasakan itu seperti tikaman maut bagi dia. Itu pertanyaan yang begitu menyakitkan, itu ejekan yang begitu menyakitkan. Karena di satu sisi hidupnya begitu tertekan, jiwanya begitu tertekan, dan dia nantikan pertolongan Tuhan, tetapi di sisi lain belum juga datang ke pertolongan Tuhan. Lalu kemudian musuh-musuhnya mulai mengejek, di mana Allahmu, di mana Allahmu? Saudara, hari ini dalam kehidupan nyata kita, dalam masalah persoalan beban yang sedang menindih kehidupan saudara, dan persoalan itu hari demi hari sepertinya makin sulit, makin rumit dan makin berat. Saudara mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Dan kemudian orang-orang baik berbicara maupun tidak berbicara, sepertinya mereka mengejek dengan berkata, di mana Allah itu? Katanya Tuhan ajaib, katanya Tuhan maha pengasih, katanya Tuhan pasti menolong. Di mana Tuhannya yang katanya ajaib, yang baik, yang pasti menolong itu? Kenapa masalahnya tidak diselesaikan oleh Tuhan? Mungkin itu yang saat ini saudara sedang alami. Masalah saudara berlarut-larut, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, dan sepertinya Tuhan tidak mengulurkan tangan untuk menolong saudara. Sampai-sampai orang berkata, di mana Allahnya? Dalam situasi yang demikian saudara, satu hal yang saya dan saudara harus pahami, harus imani saudara, harus pegang, yaitu bahwa Allah adalah penolong bagi kita. Di ayat 6 pemazmur ini menegaskan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekalipun dalam jiwa yang tertekan, pemazmur ini sadar bahwa hanya Tuhanlah yang akan mampu menolong dia. Hanya Tuhanlah
yang menjadi penolong di dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhanlah penolongku dan Allahku. Kemudian di ayat 12 dia juga kembali mengulang, saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, apapun kondisi yang sedang saudara hadapi saat ini, saudara, satu hal yang harus saudara pegang, satu hal yang harus saudara imani dan yakini, bahwa Tuhan adalah penolong dan Allah, saudara. Sekalipun sepertinya mustahil saudara mengalami pertolongan Tuhan, tetapi ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Sama seperti pemazmur ini, di tengah jiwa yang gundah gulana, di tengah jiwa yang tertekan, di tengah orang-orang mengejek di mana Allahmu karena pertolongan Allah belum kunjung tiba. Tetapi dalam situasi yang demikian dia tetap percaya bahwa Tuhanlah pertolongannya, bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Saudara, saat ini tetap percaya apapun situasinya, apapun kondisi yang saudara alami dalam kehidupan saudara, tetap percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kehidupan saudara. Dia pasti akan menolong kehidupan saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Tidak untuk selamanya dia biarkan kita, saudara. Dia peduli akan kita. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehingga dia mengalami pertolongan daripada Tuhan? Apa yang menjadi alasan sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan? Selama ini orang mengejek di mana Allahmu, di mana Allahmu, di mana Allahmu. Tapi pada akhirnya dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya yang saya rindu kita renungkan bersama untuk kita terapkan dalam hidup kita adalah, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya? Kita akan lihat beberapa hal, saudara. Yang pertama di ayat 2 dan sampai ayat yang keempat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, di tengah-tengah jiwa yang gundah gulana, di tengah-tengah orang mempertanyakan di mana Allahmu, pemazmur ini membuktikan bahwa dia tetap mencari Tuhan, dia tetap merindukan Tuhan. Sehingga pada akhirnya, saudara, dia benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Di dalam konteks Timur Tengah sana, saudara, kalau dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair, itu artinya pada masa itu ada masa kering, ada masa musim kemarau, di mana sungai-sungai pun menjadi kering. Di sanalah rusa-rusa begitu merindukan sungai yang berair. Sekian lama tidak merasakan air, sekian lama tidak mengkonsumsi air karena tidak ada air. Sungai-sungai menjadi kering. Bayangkan, saudara, di padang gurun yang panas terik, di padang gurun yang kering, lalu kemudian tidak ada air. Bagaimana rusa itu merindukan air itu, betapa rindunya dia supaya ada sungai yang mengalirkan air. Dan pemazmur ini menggambarkannya demikian, untuk mengungkapkan dan menggambarkan bahwa betapa rindunya dia akan Tuhan. Sama seperti rusa merindukan air,
merindukan sungai yang berair, sungai yang kering. Saudara, itu yang dilakukan oleh pemazmur ini dalam situasi yang gundah gulana. Air mata menjadi makanan siang dan malam, menangis karena situasi yang ada. Tetapi namun demikian, tangisan itu adalah tangisan kerinduan akan Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk melakukan mukjizat, untuk melakukan perkara yang besar. Jadi saat hatinya gundah gulana, saat jiwanya tertekan, pemazmur bukannya putus asa, saudara. Yang banyak kali terjadi adalah ketika situasi begitu berat, banyak orang akhirnya putus asa dan menyerah. Tetapi pemazmur, ya masalahnya memang berat, jiwanya memang tertekan. Lalu kemudian orang-orang mengejek dia, membuat situasi makin sulit. Ya memang sepanjang hari, siang dan malam ada air mata yang berderai oleh karena situasi yang ada. Tetapi namun demikian dia tidak putus asa. Namun demikian dia malah merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Kerinduannya begitu dalam. Air mata yang mengalir itu adalah air mata kerinduan kepada Tuhan. Jiwa yang gundah gulana itu tetap merindukan Tuhan. Jiwa yang tertekan itu tetap merindukan Tuhan. Itu sebabnya pada akhirnya dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saudara, saat saudara mengalami jiwa yang gundah, jiwa saudara tertekan, masalah saudara berat, situasi hidup saudara berat, jangan pernah putus asa, saudara. Dalam situasi yang demikian tetap rindukan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetap cari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetap haus akan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Saya sudah begitu banyak melihat anak-anak Tuhan yang tidak menyerah dalam situasi sulit. Anak-anak Tuhan yang terus berjuang dalam situasi yang berat. Mereka tetap rindu Tuhan. Ibadahnya tidak berkurang, malah bertambah saat situasinya semakin sulit. Ibadahnya makin sungguh di hadapan Tuhan. Kehausannya akan Tuhan makin nyata saat-saat sulit yang dia alami. Dan pada akhirnya benar, pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Saudara, saat ini rindukanlah Tuhan. Apapun yang menjadi situasi hidup saudara, rindukan Tuhan dalam hidup saudara. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini, kita lihat di ayat yang kelima, di mana dia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah pemazmur ini menjadi yang terdepan dalam beribadah. Karena dia berkata, dalam perjalanan menuju rumah Allah, dalam kepadatan manusia menuju rumah Allah, aku berjuang menjadi yang terdepan. Bagaimana dalam kepadatan manusia itu dia melangkah mendahului mereka datang ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai. Artinya apa, saudara? Dalam situasi yang tertekan, jiwa yang gundah gulana, untuk datang beribadah dia tetap menjadi yang terdepan. Untuk datang beribadah tetap menjadi sukacitanya, karena dia berkata dengan sorak-sorai dia datang ke rumah Allah. Menjadi yang terdepan dia datang ke rumah Allah. Saudara, kalau jiwamu tertekan karena masalah persoalan hidupmu berat, jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi yang terdepan dalam beribadah. Jadilah yang terdepan. Sebagai bukti kerinduannya kepada Tuhan, dia menjadi yang terdepan dalam beribadah. Dia dahului orang lain
untuk beribadah. Ibadahnya itu lebih daripada orang lain. Nah saudara, hari ini bagaimana dengan ibadah saudara? Kalau saudara merindukan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka jadilah yang terdepan dalam beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah saudara melebihi dari ibadah orang lain. Doa saudara melebihi dari doa orang lain. Persekutuan saudara dengan Tuhan melebihi dari orang lain. Kehausan saudara untuk firman Tuhan melebihi dari orang lain. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan hari-hari saudara. Tujuan dari pembuatan channel ini saudara adalah supaya setiap saudara bisa beribadah kepada Tuhan setiap hari melalui channel renungan ini. Baik pagi, baik malam. Kalau renungan malam ada di channel ini saudara, channel audio Alkitab. Sedangkan untuk renungan pagi ada di channel Renungan Penyejuk Jiwa. Saya rindu setiap hari melalui channel renungan ini saudara dipandu untuk terus setia beribadah kepada Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Di dalam channel ini kita merenungkan firman Tuhan dan kita juga berdoa bersama, mendoakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Konsisten dalam beribadah kepada Tuhan saudara. Kalau orang lain mungkin beribadah hari Minggu, setelah itu sudah dia lupakan masalah ibadah, dia lupakan tentang firman, dia lupakan untuk berdoa. Baru kemudian minggu depan lagi dia datang lagi ke gereja, berdoa, mendengar firman. Lalu setelah itu kemudian dia lupakan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Tetapi bagi saya dan bagi saudara, biarlah kita berbeda. Biarlah ibadah kita itu lebih daripada semua orang lain. Biarlah ibadah kita itu konsisten setiap hari saudara, baik pagi, malam, pagi, malam. Saudara harus terus beribadah kepada Tuhan. Dan channel ini dan channel renungan pagi juga merupakan channel yang akan menolong saudara untuk terus beribadah kepada Tuhan. Jadilah yang terdepan dalam ibadah saudara. Jadilah yang terdepan dalam doa saudara. Konsistenlah dalam beribadah kepada Tuhan. Sediakan waktu saudara setiap pagi, setiap malam untuk merenungkan firman Tuhan melalui channel ini, untuk berdoa bersama melalui channel ini. Ajak keluarga saudara, supaya keluarga-keluarga saudara juga menjadi keluarga yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena suami, istri, dan anak-anak bersama-sama, bergandengan tangan, menjadi yang terdahulu dalam beribadah. Kuat dalam ibadah, kuat dalam persekutuan dengan Tuhan, kuat dalam perenungan firman Tuhan, kuat dalam doa bersama. Dan silahkan di-share atau bagikan renungan ini kepada keluarga saudara, kepada orang-orang yang saudara cintai, supaya mereka juga punya media untuk setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini saudara, jiwa-jiwa akan diberkati karena firman Tuhan ini digali secara objektif dan sistematis dan gampang untuk dipahami. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi yang terdepan dalam ibadah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan pemazmur ini sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan saudara? Di ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Saudara, pemazmur ini sujud di kaki Tuhan dan berderai air mata, menangis di kaki Tuhan. Dia menjadi yang terdepan dalam beribadah. Dia menjadi yang terdepan dalam sujud di kaki Tuhan. Dan siang malam air mata berderai di kaki Tuhan. Menangis berdoa di kaki Tuhan. Di dalam channel ini saudara juga terus ditopang untuk menangis berdoa bersama di hadapan Tuhan. Menangis dan berdoa bersama di kaki Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, biarlah air mata saudara menetes di kaki Tuhan, bukan di tempat yang lain. Karena hanya Tuhan yang tahu bahasa tetesan air mata. Itu sebabnya air mata itu akan berguna jika itu menetes di kaki Tuhan. Biarlah setiap hari saudara air mata ini mengalir di kaki Tuhan.
Dalam situasi apapun, situasi yang berat, yang membuat air mata mengalir, itu tidak akan mengalir sia-sia, tetapi air mata itu mengalir di kaki Tuhan. Lalu selanjutnya saudara, di ayat yang ke-6, di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Yang berikutnya yang ditegaskan di sini saudara, bahwa dia mengarahkan jiwanya yang sedang tertekan untuk berharap kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat penting saudara. Banyak orang saat masalahnya berat, saat bebannya berat, dia malah membuat jiwanya semakin tertekan. Saat masalahnya berat, dia mencari solusi yang membuat jiwanya semakin tertekan, jiwanya semakin gundah. Tetapi pemazmur ini berbeda saudara. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena saat jiwanya tertekan, dia arahkan jiwanya itu untuk berharap kepada Tuhan. Dia arahkan jiwanya untuk menantikan pertolongan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Kalau hari ini jiwa saudara sedang gundah oleh karena masalah, oleh karena persoalan, jangan tambah kegundahan jiwa saudara dengan tindakan-tindakan yang tidak benar, dengan sikap yang tidak benar. Ada orang yang saat dia mengalami situasi yang sulit, dia begitu tertekan dan dia sepertinya memupuk ketertekanan itu dengan hidup menyendiri. Dia memupuk ketertekanan itu dengan menyiksa diri, sehingga hidupnya, hatinya, jiwanya semakin tertekan dan semakin tertekan. Kalau hari ini jiwamu tertekan oleh karena masalah dan persoalan, jangan tambah ketertekanan jiwamu dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Tapi dalam ketertekanan itu, berbicara dan arahkanlah jiwamu untuk berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, saudara, pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Tetap ada harapan. Saya mengalami, saudara, dalam perjalanan kehidupan saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Satu kali ketika istri saya mengalami sakit parah. Pada saat itu saudara, ada masa-masa dia mengalami ketertekanan yang sangat dalam. Dia mengalami keputusasaan yang sangat dalam. Oleh karena situasi dan kondisi yang ada, dia sakit parah. Ketika dia lihat anaknya masih kecil, dia menjadi sangat tertekan. Dia melihat anak-anak itu dan begitu mengasihi anak itu, dan menangis ketika melihat anak itu, ketika dia lihat penyakitnya semakin parah. Dalam ketertekanan itu saudara, saya memotivasi dia. Saya melakukan hal-hal yang bisa memotivasi dia. Selalu berdoa saudara ketika dia menangis. Saya memegang tangannya, saya memeluk dia, kami berdoa bersama, kami menangis bersama. Setiap kali dia merasa tertekan, saya ambil, pada waktu itu belum ada media sosial seperti sekarang saudara, sehingga pada waktu itu saya ambil CD, di mana CD itu adalah CD-CD KKR yang merupakan rekaman KKR. Benny Hinn merupakan rekaman KKR hamba-hamba Tuhan yang lain, dan saya putar itu. Di sana ada terjadi kesembuhan mujizat daripada Tuhan. Saya suruh dia melihat itu supaya muncul pengharapan di dalam jiwanya, supaya muncul pengharapan di dalam hatinya. Sehingga apa yang terjadi saudara, hari demi hari, sekalipun situasinya buruk, sekalipun situasinya sulit, dia semakin dikuatkan, dia semakin dikuatkan dan semakin dikuatkan. Sekalipun dia merasakan penyakitnya parah, tetapi dia semakin dikuatkan oleh karena motivasi, oleh karena dia melihat hal-hal yang membangkitkan jiwanya. Tetapi seandainya ketika dalam situasi seperti itu, saya melakukan hal-hal yang membuat dia semakin drop, saya malah menjadi suami yang tidak bertanggung jawab, saya menjadi suami yang menyalahkan keadaan, saya menjadi suami yang menambah keputusasaan dan sebagainya, maka dia akan semakin putus asa.
Tetapi ketika saya berperan sebagai suami yang memberi dia motivasi, yang mengarahkan dia untuk berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah dia semakin kuat dan pada akhirnya dia disembuhkan. Hari ini apapun keadaan saudara, apapun situasi hidup saudara, arahkan jiwa saudara untuk berharap kepada Tuhan. Lakukan hal-hal yang membangkitkan pengharapan dalam hati saudara. Maka dengan demikian pada akhirnya saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 9 ini juga dikatakan Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh pemazmur ini, ketika jiwanya gundah gulana, ketika jiwanya tertekan, yang dia lakukan adalah dia berharap kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, di mana dia berkata bahwa dia menaikkan doa-doa di malam hari. Ketika di siang hari dia merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan, pada malam hari dia naikkan doa. Dia naikkan doa lagi kepada Tuhan. Artinya tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Naikkan doa-doa permohonan kepada Tuhan sementara jiwa gundah gulana. Itu yang dilakukan oleh pemazmur ini saudara. Sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Adakah saudara mengalami ketertekanan dalam jiwa saudara? Adakah saudara mengalami saat ini jiwamu gundah oleh karena masalah, persoalan, beban yang saudara alami di dalam kehidupan saudara? Sehari ini saudara, dengar, ada Tuhan yang akan menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Dalam situasi gundah yang dialami oleh pemazmur ini, pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini pun ketahuilah bahwa Tuhan yang sama yang menolong pemazmur ini juga akan menolong kehidupan saudara. Yang harus saya dan saudara lakukan dalam situasi yang sulit, sementara jiwa gundah gulana oleh karena masalah dan persoalan hidup. Yang pertama, tetap rindu dan haus akan Tuhan apapun yang terjadi. Tetap rindu dan haus akan Tuhan. Yang kedua, jadilah anak Tuhan yang terdepan dalam ibadah saudara, dalam mencari Tuhan. Jadilah yang terdepan. Yang ketiga, menangislah di kaki Tuhan. Ketika engkau merasa begitu tertekan, menangislah di kaki Tuhan. Biarlah tetesan-tetesan air matamu itu menetes di kaki Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu bahasa tetesan air mata. Kemudian berikutnya, fokuskan diri untuk berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa, tapi arahkan diri saudara untuk berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kemudian yang terakhir, tetap berdoa saudara. Tetap berdoa. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah saudara mengalami Tuhan menjadi penolong dalam hidup saudara saat jiwa saudara gundah dan tertekan oleh karena masalah persoalan hidup saudara. Dan itu akan terjadi ketika saudara mengambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah pesan-pesan firman Tuhan hari ini, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan hari ini kita terapkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami telah merenungkan firman-Mu dan kami telah belajar bahwa Engkaulah Tuhan pertolongan. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang pasti menolong umat-umat-Mu. Itu sebabnya Tuhan, dalam situasi gundah yang kami alami, dalam hati kami bingung, dalam situasi yang sulit dalam kehidupan kami mau melakukan firman-Mu. Ajar anak-anak-Mu ini menjadi pelaku firman-Mu dengan tetap rindu dan haus akan Engkau.
Biarlah apapun yang terjadi, hati kami tetap rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Buat semua, jamah semua anak-anak-Mu, tuntun semua anak-anak-Mu untuk mereka menjadi yang terdepan dalam ibadah mereka, persekutuan mereka kepadamu dalam mencari Engkau. Biarlah anak-anak-Mu menjadi yang terdepan. Biarlah saat kami tidak bisa menahan air mata kami mengalir di kaki Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata. Dan kami akan arahkan jiwa kami. Kami tidak akan biarkan jiwa kami tertekan, terus tertekan. Tetapi kami akan arahkan jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan kami akan terus berdoa dan terus berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan nyatakan janji firman-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa bersama sebelum kami beristirahat. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Engkau terus hadir bersama kami, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah kami. Kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup. Dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar,
Di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah
kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam
kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini
Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan
bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.